Di sini masih banyak buku-buku ya pemirsa ya. Nenekku punya ekor. Iya, tuh Tutu apa nih? Tutu Banting Pintu. Memang judulnya pun unik-unik ini untuk menggelorakan semangat baca di Indonesia. Nah, tapi memang Hari Buku Sedunia ini pemirsa diperingati setiap tahun untuk menekankan pentingnya literasi dan meningkatkan minat membaca serta menghargai para penulis dan penerbit buku. Jadi gimana ya tingkat literasi di Indonesia? Saat ini kita akan langsung bergabung dengan rekan Arbida Dodosmito dari Taman Literasi Marta Christina Tiahahu di Blok M, Jakarta dalam segmen Warga Bicara. Arbida, selamat pagi Arbida. Jadi bagaimana tanggapan warga terkait tingkat literasi di Hari Buku Sedunia hari ini Arbida? Baik, selamat pagi Iqbal dan juga Valen. Selamat Hari Buku Sedunia, yang mana memang Hari Buku Sedunia ini atau World Book Day selalu diperingati setiap tanggal 23 April 2025. Dan sekarang saat ini saya sedang berada di salah satu perpustakaan di Jakarta, di Taman Literasi Marta Christina Tiahahu yang dikelola oleh PT Integrasi Transit Jakarta, di mana ini banyak sekali koleksi buku yang bisa dipinjam dan dibaca secara gratis oleh masyarakat Jakarta. Nah, berbicara mengenai Hari Buku Sedunia, pemirsa, ini apakah Anda masih gemar membaca? Karena kalau saya pribadi, saya juga suka membaca dan saya membawa buku. Ini Namaku Alam karya Leila S. Chudori yang saat ini masih saya baca begitu ya. Dan berbicara mengenai Hari Buku Sedunia, World Book Day, ini memang diperingati setiap tanggal 23 April. Di mana ini adalah untuk meningkatkan daya gemar membaca masyarakat global, khususnya masyarakat Indonesia. Lalu mengapa World Book Day ini diperingati setiap tanggal 23 April? Nah, saya akan membahasnya secara singkat saja. Nah, UNESCO menetapkan tanggal 23 April sebagai Hari Buku Sedunia, di mana UNESCO menetapkannya di tanggal 23 April 1995. Di tanggal 23 April juga, ini adalah tanggal untuk memperingati hari kematian atau hari meninggalnya salah satu penulis global atau penulis dunia yang terkenal adalah William Shakespeare. Nah, dan salah satu pendiri dari Hari Buku Sedunia ini ada Baroness Gail Reebok juga menyebutkan bahwa tujuan dari Hari Buku Sedunia ini adalah untuk meningkatkan daya baca masyarakat global dan juga untuk menghargai segala penulis dan juga buku-buku yang sudah ditulis. Dan ia juga menyebutkan bahwa membaca ini adalah kegiatan yang sangat menyenangkan pemirsa dan juga dapat mengubah kehidupan. Dan namun sayangnya pemirsa, ini tidak berbanding terbalik dan tidak sebanding dengan apa yang terjadi di Indonesia. Dikarenakan ada sejumlah toko buku di Indonesia yang tutup disebabkan oleh daya minat beli buku masyarakat yang bisa dibilang rendah. Nah, mari saya sebutkan ada sejumlah toko buku. Yang pertama, ini ada toko buku Gunung Mas, kemudian ada Books and Beyond, lalu ada Toga Mas, Kinokuniya, Aksara, dan Periplus Plaza Senayan. Dan fenomena ini disebabkan oleh kurangnya minat baca dari masyarakat Indonesia. Ini selaras dengan data yang disampaikan oleh UNESCO, di mana indeks baca masyarakat Indonesia ada di angka 0,001%. Artinya jika ada 1.000 orang Indonesia, hanya ada 1 orang yang gemar membaca. Kemudian pemirsa, ini data tersebut tidak sama dengan apa yang sudah ditulis dengan Perpustakaan Nasional Indonesia. Ini berbeda, dikarenakan Perpustakaan Nasional Indonesia memiliki data yang menyebutkan bahwa terjadi peningkatan tingkat gemar membaca masyarakat Indonesia di tahun 2023 yang meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun jika kita melihat data dari tahun 2017 hingga tahun 2023, ini terus mengalami peningkatan. Di tahun 2023 saja pemirsa, ini tercatat sebesar 66,77% dan masuk ke dalam kategori tinggi. Artinya pemirsa, ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan minat baca masyarakat Indonesia di Perpustakaan Nasional khususnya dari tahun 2017 hingga tahun 2023. Dan Perpustakaan Nasional juga mencatat nih ada 10 daerah atau provinsi yang tercatat sebagai daerah dengan tingkat gemar membaca tertinggi. 1 ada Yogyakarta dengan tingkat membaca tertingginya ini hampir 80%. Kemudian diikuti oleh Kepulauan Bangka Belitung. Lalu di posisi nomor 3 ada Provinsi Jawa Timur dan diikuti Jawa Barat. Kemudian di nomor 10 ini ada Kalimantan Utara. Namun dari daftar ini tidak ada Provinsi Jakarta ya. Nah, apakah Jakarta yang tidak masuk ke dalam 10 daerah dengan tingkat gemar membaca tertinggi ini juga artinya masyarakat Jakarta tidak gemar membaca? Yuk kita akan coba tanyakan kepada pengunjung yang ada di sini apakah mereka masih gemar membaca buku. Selamat pagi Kak.
Iya, selamat pagi Kak. Dengan Sekar. Oke, Kak Sekar, ini aku mau tanya, lagi suka baca buku apa nih? Akhir-akhir ini aku lagi baca fiksi aja sih Kak. Oke, judulnya Iya. apa? Once Upon a Broken Heart. Oke, nah di rumah ada koleksi buku banyak nggak? Ada tapi nggak banyak, banyak banget soalnya biasanya aku kalau udah selesai juga disumbangin aja biar nggak numpuk. Oke, nah kalau ada pemerintah, pesan untuk pemerintah itu kira-kira apa nih untuk meningkatkan daya gemar masyarakat dalam membaca? Mungkin ini kali ya lebih ke meningkatkan bacaan-bacaan yang kayak buku-buku yang depan ini kan bisa saya bilang buku-bukunya cukup trending di kalangan bookworm di Indonesia gitu kan Kak. Dan mungkin itu juga bisa ditingkatin ke daerah-daerah lainnya juga. Mungkin jangan di Jakarta doang karena dari pengalaman aku ketika aku di daerah lain di luar Jakarta itu masih susah ya untuk cari tempat yang terbuka untuk bisa baca buku seperti ini. Oke, terima kasih Kak Sekar untuk waktunya. Selamat kembali beraktivitas. Nah, pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan salah satu warga Jakarta terkait apakah mereka masih gemar membaca, dan ternyata memang mereka masih gemar membaca, dan rata-rata juga memang mereka meluangkan waktu di perpustakaan maupun di taman-taman untuk sekedar membaca bukunya. Dan saya juga ada sedikit mohon maaf karena tadi ada revisi di mana salah satu toko buku yang sekarang sudah tutup di Jakarta khususnya, ini adalah toko buku Gunung Mas, begitu pemirsa. Dan tentunya kita harapkan dengan adanya Hari Buku Sedunia atau World Book Day ini dapat menjadi peringatan untuk terus meningkatkan daya gemar masyarakat di dalam membaca, karena tentunya dengan membaca itu adalah kita bisa menghidupkan kembali kegiatan dan juga membuka jendela dunia. Dari Jakarta kembali ke studio Iqbal dan juga Valen. Terima kasih Arbida Donosmito melaporkan langsung dari Taman Literasi Marta Christina Tiahahu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.